وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iqrarullah ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'allaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu, dengan izin dan Allah kembali kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadir yang kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan anak semua, penduduk surga yang masih berada di dunia yang memuliakan, selanjutkan kajian hikmah dan pelajaran Al-Quran surah Al Imran ayat 32. Ini pasti berhubungan juga dengan ayat sebelumnya Bapak Ibu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, katakanlah hai Muhammad, ati Allah wa Rasul, ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tapi jika kamu berbalik, maka semuanya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi sederhana saja Bapak Ibu, taati Allah, ya, taati Allah, kemudian taati Rasul. Kalau kamu berpaling, ya berpalinglah. Kalau kamu berpaling, itu termasuk orang kafir, dan Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu, ya, ayat ini turun dalam konteks perintah pada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani yang menolak untuk menerima Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Ketika dikatakan sebelum-sebelumnya, orang ini memang menunggu dan kami rasul terakhir. Mereka lihat di kitab mereka, di Injil, di Taurat itu disebutkan jelas ciri-ciri rasul terakhir. Mereka menunggu itu. Mereka pikir dari Bani Israel langsung gitu, rupanya tidak. Maka mereka menolak kebenaran. Maka inilah ayat ini diturunkan agar meyakinkan mereka, kalau memang beriman, bukan beriman dengan Injil dan Taurat, ya, beriman itu kepada Allah dan Rasulnya dan Al-Quran. Dan ini walaupun untuk Yahudi dan Nasrani juga untuk kita Bapak Ibu. Maka jangan pernah pula kita ikuti mereka. Jadi kami katakan di sini kita memboikot mereka, kita membenci mereka, kita bukan tahu-tahunya kita hampir sama pula dengan mereka. Mereka menolak Allah dan Rasul, kita ada juga tugas kita yang menolak Allah dan Rasul. Ayat ini kalau kata Ibnu Katsir Bapak Ibu, ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah harus diikuti ketaatan kepada Rasulnya. Dan jika seseorang berpaling dari ketaatan, maka dia telah masuk dalam golongan orang yang tidak dicintai Allah. Dia berhubungan dengan kemarin. Di kita masuk kelompok mana Bapak Ibu? Sekarang ada dua kelompok. Kelompok yang dicintai oleh Allah, apa itu yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan kelompok yang tidak dicintai Allah itu berkekurangan dari itu. Terserah, kalau kamu berpaling terserah. Maka Bapak Ibu, ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah ukuran keimanan seseorang. Kalau kita ingin tahu beriman kalau tidaknya seseorang, kita lihat bagaimana dia dengan agama Allah ini. Bagaimana kepeduliannya dengan agama Allah ini. Jadi kita rasakan diri kita Bapak Ibu, bagaimana kepedulian kita dengan agama Allah ini. Kepedulian kita dan anak kita, dengan tubuh kita sama, itu tolak ukur.
Kemudian berpaling dari perintah Allah dan Rasul membawa konsekuensi seperti kami katakan tadi berupa ketidaksukaan Allah. Bagaimana di Bapak Ibu kita mengaku hamba Allah, tapi kita tidak ikut apa kata Allah. Ketika Allah mengatakan ambil rajul Bapak Tuma, saya bilang kerja sama kita Bapak Ibu, kita suruh dia pagi jam sekian berasian halaman rumah, jam 6 berasian halaman rumah. Halaman rumah aku sampai tujuan suci berasian. Biko jam sawale biko barasian kolam ada tiga ini di barasian. Itu tiga kawan tu jam 7. Jam 6 disuruh biko jam 7 ini dulu hanya barasian halaman kota paru. Kemudian kolam tiga nya barasian dulu. Apa kira-kira awak ini? Ini tambah lagi ini waktu pulang capek. Semua pulang capek. Mau disuruh kira-kira awak ibu sudah bangun pagi. Salat subuh jam 5 tukang 6 berjamaah, ini bangun jam setengah 7. Salat itu capek di sudut kamar. Lalu zuhur, salat zuhur kali ada lah salat zuhurnya lah. Berarti kira tu Bapak Ibu. Mencintai Allah tu Pak itu. Ada tulang kepada kita Bapak Ibu berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang zaman ini gitu. 5.000. 5.000 ya. Hindi kalau mali manggi lah tahu kan cuma mali manggi kan. Kalau jambu berat itu kan. Jambu 5.000. Ini mana? Nomor 1. Yang laki-laki.